Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Etika Profesi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pekerjaan, juga tentang profesi. Hari ini kita masih akan membahas tentang profesi IT. Dimulai dengan sertifikasi profesionalisme. Jadi kenapa sih mesti ada atau mesti diambil sertifikasi oleh masing-masing profesional IT? Nah, ini alasannya. Jadi yang pertama adalah kalau untuk menuju ke level yang lebih tinggi atau level yang diharapkan, itu biasanya pekerjaan di bidang IT itu membutuhkan expertise atau suatu keahlian. Misalnya, kalau kalian mau bekerja sebagai project manager, itu syaratnya kalian harus mengambil sertifikasi tentang project manager. Jadi harus bisa memakai tools tentang project management, lalu bisa menggunakan software tentang keuangan, lalu paham tentang alur dari manajemen project, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan manajemen project, seperti itu. Lalu untuk tingkatan yang lainnya, misalnya kalian menjadi supervisor. Nah, untuk menjadi supervisor, kalian harus mempunyai keahlian tertentu juga. Kan kalau supervisor itu membawahi beberapa programmer. Jadi untuk menjadi supervisor ada penilaian-penilaian tertentu yang mungkin saja di situ juga dikaitkan dengan syarat dari sertifikasi. Seperti itu. Dan setiap perusahaan itu aturannya berbeda-beda. Ya, ada juga yang menetapkan aturan harus mempunyai sertifikasi tertentu, atau sekedar misalnya sudah paham dan bisa mengaplikasikan bahasa programan tertentu, membuat suatu project, itu sudah bisa menjabat untuk suatu posisi tertentu. Demikian. Jadi setiap perusahaan berbeda-beda aturannya. Lalu yang kedua, profesi di bidang IT itu dapat dikatakan merupakan profesi yang menjual jasa. Dan yang namanya jasa itu adalah bisnis kepercayaan. Jadi kalau misalnya kalian nih contohnya menjual barang. Nah, calon pembeli akan melihat barangnya tersebut apakah sesuai dengan apa yang kalian promosikan atau tidak, sesuai dengan yang mereka harapkan atau tidak, seperti itu. Tapi kalau untuk bisnis jasa, itu kan harus dilihat kalian benar-benar bisa menguasai bidang tersebut atau tidak. Misalnya kalian membuat suatu software house, lalu kalian berpromosi tentang jasa kalian tersebut, lalu orang lain yang akan menggunakan jasa kalian akan melihat apakah kalian benar-benar bisa diberikan tanggung jawab untuk membuat suatu perangkat lunak atau aplikasi tertentu atau tidak, seperti itu. Jadi itu bisa ditunjukkan dengan sertifikasi atau dengan portofolio yang sudah kalian buat sebelumnya. Oke, jadi sebenarnya apa sih manfaat adanya sertifikasi profesionalisme? Nah, di sini bisa kalian lihat. Jadi yang pertama, ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional. Lalu yang kedua, ada pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian individu terhadap suatu profesi. Dan yang ketiga, pengakuan dari organisasi profesi sejenis, baik tingkat regional maupun internasional.
Yang keempat adalah membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional, regional, maupun internasional. Jadi kadang-kala ketika kalian akan melamar pekerjaan tertentu, instansi atau perusahaan tersebut mencantumkan syarat-syarat apakah kalian harus melampirkan sertifikasi keahlian atau tidak, demikian. Atau ketika saat wawancara kerja, kalian akan diuji apakah kalian bisa melakukan coding langsung, misalnya di depan manajer gitu, membuat suatu proyek kecil. Nah, itu akan ditentukan dari kalian memiliki sertifikasi atau tidak, atau bisa menerapkan keahlian yang kalian miliki atau tidak, demikian. Lalu yang kelima adalah memperoleh peningkatan karir dan pendapatan sesuai perimbangan dengan pedoman skala yang diberlakukan. Jadi misalnya kalian sudah melamar kerja, lalu kalian sudah diterima, lalu saat itu posisi kalian adalah sama-sama programmer nih, sama dengan teman kalian misalnya di dalam suatu kantor. Nah, untuk meraih jenjang yang lebih tinggi lagi, itu dari pihak perusahaan itu akan melihat apakah kalian selama bekerja kalian menempuh suatu pelatihan atau pendidikan tertentu, atau pelatihan ya, misalnya pelatihan sertifikasi atau yang semacamnya. Lalu kalian akan diuji coba dengan teman kalian, misalnya sama-sama mempunyai sertifikasi, menempuh pelatihan sertifikasi, maka perusahaan akan melihat, sertifikasi apa yang kalian miliki, lalu apakah benar dengan sertifikasi tersebut kalian bisa menerapkannya dalam pekerjaan. Itu akan melihat, perusahaan akan melihat. Nah, nanti kalau misalnya sudah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan, pertimbangan tertentu, maka karir kalian akan meningkat, otomatis pendapatan juga akan meningkat, demikian. Nah, ini ada gambaran umum pekerjaan di bidang teknologi informasi. Jadi sebenarnya ada, ini bukan 4 ya, sebenarnya 3 kelompok. Nah, yang kelompok pertama itu tentang perangkat lunak. Mereka-mereka yang bergelut dengan perangkat lunak, jadi yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Nah, di sini contohnya adalah sistem analis. Sistem analis itu bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari analisa sistem yang sudah ada, kelebihan dan kekurangannya bagaimana, lalu sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan, demikian. Nah, ini misalnya gini, ada perusahaan tertentu, lalu dia akan request misalnya, membuat suatu permohonan untuk tolong deh dibuatkan sistem informasi atau aplikasi yang mendukung misalnya SDM misalnya. Lalu mereka memesan pada software house. Nah, yang bekerja di software house ini adalah sistem analis. Nah, sistem analis, mereka akan bertanya kepada pihak perusahaan, sistem apa yang dibutuhkan, lalu sudah ada tidak sistem yang SDM seperti itu di perusahaan tersebut, kelebihan kekurangannya apa aja. Mereka akan merinci, melakukan wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Kemudian mereka akan membuat suatu desain sistem yang dikembangkan dari sistem yang sudah ada. Atau jika belum, mereka akan membuat desain sistem yang sesuai dengan permintaan dari perusahaan tersebut. Demikian. Nah, nantinya hasil dari analisa sistem analis akan dibuat oleh programmer. Jadi coding dari aplikasi tersebut yang membuat adalah programmer. Jadi programmer adalah mengimplementasikan rancangan dari sistem analis untuk dapat membuat program baik aplikasi maupun sistem operasinya sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya oleh sistem analis. Demikian. Lalu ada juga yang namanya web designer. Web designer di sini adalah orang yang melakukan kegiatan perencanaan termasuk studi kelayakan, analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Jadi ini maksudnya web designer dengan sistem analis itu sebenarnya posisinya sama.
Lalu di bawah web designer adalah web programmer. Jadi orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya. Ini kelompok yang kedua. Kalau ini bergelut dengan perangkat keras atau hardware. Jadi yang pertama adalah technical engineer atau yang biasa disebut dengan teknisi ya. Itu sehari-harinya bergelut dengan bidang teknik, baik perangkat keras, pemeliharaannya bagaimana, perbaikannya seperti apa, itu technical engineer. Lalu yang kedua adalah networking engineer. Networking engineer itu hampir sama seperti technical engineer, hanya dia bidang teknisnya jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya seperti apa. Lalu ada juga kelompok yang ketiga. Nah, ini kelompok yang yang ada hubungannya dengan sistem operasi, sistem informasi. Jadi misalnya EDP, Electronic Data Processing Operator. Jadi mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan Electronic Data Processing dalam suatu lingkungan sebuah perusahaan atau instansi. Lalu ada juga sistem administrator, itu bertugas untuk melakukan administrasi terhadap sistem yang ada di dalam sebuah perusahaan. Juga dia mempunyai kewenangan menggunakan hak akses terhadap sistem tertentu. Juga hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan operasional dari sebuah sistem. Nah, ini ada juga MIS Director. MIS Director adalah Management Information System ya. Itu wewenangnya paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi. Jadi dia tugasnya memanajemen terhadap sistem secara keseluruhan, baik itu perangkat keras, perangkat lunak, maupun SDM atau sumber daya manusianya. Nah, ini profesi di bidang IT sebagai profesi. Jadi kalau misalnya kita akan melihat suatu pekerjaan itu akan sesuai dengan apakah itu termasuk profesi atau tidak, itu dilihat misalnya dengan contoh seperti berikut. Pekerjaan sebagai staf operator komputer. Jadi hanya sekedar mengoperasikan saja, itu tidak termasuk dalam profesi. Karena semua lulusan dalam semua bidang ya itu bisa mengoperasikan komputer. Tapi kalau untuk hal teknisnya kan belum tentu. Nah, itu bukan termasuk profesi, tapi itu adalah suatu pekerjaan karena tidak harus berlatar pendidikan tertentu untuk menjadi seorang staf operator komputer. Lain halnya dengan software engineer. Software engineer, untuk menjadi seorang software engineer, dia harus menempuh pendidikan tertentu, misalnya pendidikan tentang informatika atau tentang sistem informasi atau ilmu komputer, dan dia harus ada paling tidak mempunyai sertifikasi tertentu yang mendukung pekerjaannya sebagai software engineer. Demikian. Nah, ini agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar, seorang software engineer perlu terus mengembangkan bidang ilmu dalam pengembangan perangkat lunak. Misalnya seperti yang pertama, bidang ilmu metodologi pengembangan perangkat lunak. Lalu yang kedua, manajemen sumber daya. Yang ketiga adalah mengelola kelompok kerja. Dan yang keempat adalah komunikasi. Yang pertama, bidang ilmu metodologi pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini maksudnya kalian dalam membuat suatu aplikasi tertentu, kalian juga harus bisa membuat rancangannya. Misalnya mulai dari flowchart-nya bagaimana, diagram konteks, DFD atau DRD-nya sampai level keberapa. Lalu kalian juga bisa menggunakan UML, mulai dari class diagram, use case ya, terus diagram sequence diagram dan lain sebagainya. Itu kalian harus bisa menggunakan atau kalian bisa membuat suatu rancangan sistem seperti itu. Jadi jangan menyepelekan ilmu-ilmu dasar tentang informasi komputer. Demikian materi kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjut tentang masih pekerjaan dan profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.